Jadi nanti yang sisanya adalah dokter minat dan nanti praktikumnya akan diisi oleh yang lain. Oke, untuk sistem muskuloskeletal sendiri ini saya ada sekitar 51 slide, nanti tolong diperhatikan baik-baik. Semoga bisa bermanfaat. Oke, ada yang masih belum mengenal saya mungkin ya. Jadi saya adalah Siti Hania di sini. Saya adalah dosen di keperawatan S1 ya. Sebenarnya kalau bidang peminatan saya adalah maternitas, tapi nggak apa-apa, ini saya disuruh untuk mengampu mata kuliah anatomi fisiologi di semester awal ini. Mungkin nanti kita akan banyak bertemu di semester-semester berikutnya, terutama di semester genap ya, di tingkat 2 di semester 4. Oke. Sebelum kita membahas tentang anatomi fisiologi apa itu muskuloskeletal, kita buka pertemuan ini dengan membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya akan membuka pertemuan ini dengan mengingatkan sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu Al-Mu'minun ya, bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan oleh Allah memang sudah tersurat di Al-Quran gitu ya, tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak gitu ya. Di Al-Mu'minun itu sudah ada keterangannya bahwa Allah itu menciptakan kita dari air mani, kemudian air mani tersebut dijadikan menjadi segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, dibungkus dengan tulang belulang gitu ya, lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging, kemudian Allah jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Itu di Al-Mu'minun ayat 14. Nanti dibuka lagi ya ayat Al-Qur'annya ya, supaya kalau membaca Al-Qur'an itu tidak hanya mufradatnya saja atau murojaahnya, tapi sesekali dibaca artinya apa supaya lebih menghayati ya, bahwa Al-Qur'an adalah panduan hidupnya. Di situ juga mengatur tentang manusia itu sendiri gitu ya. Oke. Anda bayangkan kalau seorang manusia itu hidup tanpa tulang, apa jadinya? Jadi hanya segumpal daging yang teronggok kemudian hilang begitu saja gitu ya. Bentar saya. Jadi pasti hanya akan ngelumbruk tahu ya. Jadi tidak bisa bergerak dan pastinya tidak akan bisa berdiri, bahkan untuk sholat pun tidak bisa gitu ya, hanya rebahan gitu. Kaum rebahan mana ini suaranya ya. Jadi sistem muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskulo yaitu otot dan skeletal yaitu tulang. Jadi muskuloskeletal itu yang akan kita pelajari adalah otot dan tulang. Kita sangat berhubungan dengan ini karena nanti hubungannya dengan mobilitas fisik, aktivitas fisik, pergerakan dan lain sebagainya, dimana itu bagian dari salah satu kebutuhan dasar manusia. Muskuloskeletal sendiri atau muskular adalah jaringan otot dalam tubuh kita, atau kalau kita mau mempelajari secara spesifik sebenarnya di ilmunya itu adalah ilmu miologi atau ilmu yang belajar tentang otot. Sedangkan skeletal sendiri atau osteo itu adalah tulang kerangka atau tubuh yang itu kita pelajari dalam satu bidang ilmu sendiri, yaitu osteologi ya, atau ilmu tulang kerangka tubuh manusia. Nah, itu adalah definisi dari sistem muskuloskeletal secara bahasa gitu ya. Sekarang ada juga yang menyebut dalam ilmu faal gitu ya, muskuloskeletal disebut dengan lokomotor, atau bagaimana tulang-tulang tersebut membentuk sebuah gerakan atau motor sehingga bisa bergerak gitu ya, atau lokomotor. Itu di secara faal atau fisiologinya disebut seperti itu.
Oke, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem muskuloskeletal atau otot rangka. Otot atau muscle sebenarnya adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jadi otot atau muskel itu sebenarnya adalah jaringan yang berfungsi mengubah energi kimia yang dihasilkan dari gerakan mekanik yang kita hasilkan itu sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bisa bergerak itu ya atas dasar tulang dan ada dasar gerakan dari otot. Jadi tulang tok tapi ototnya tidak mampu bergerak, tidak mampu berkontraksi, juga nanti tidak bisa bereaksi terhadap lingkungan. Contohnya apa? Bereaksi terhadap lingkungan, misalnya ada stimulus panas gitu ya, reaksinya kan menghindar dan lain sebagainya. Kalau ototnya tidak bisa bergerak atau simultan, ya sudah diam aja walaupun ada panas gitu ya, atau yang lainnya, respon lingkungan yang lainnya. Kemudian skeletal adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan. Jadi kalau tulang rawan itu kan sering disebutnya adalah kartilago ya. Oke, saya lihat jam dulu, tadi kita start jam 11 lebih ya. Jadi kartilago itu adalah tulang rawan sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi rangka dengan otot itu sebenarnya saling menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan, di mana di dalam ujung tulang itu ada tulang rawan atau kartilago. Nah, sendi itu juga bagian yang bisa menggerakkan tadi. Jadi satu kesatuan ya untuk bisa bergerak. Nah, ini gambaran dari otot skeletal kita, atau kalau kita bahas namanya kerangka tubuh manusia ya seperti ini. Nah, jadi tadi seperti di dalam ayat Al-Quran tadi kan disebutkan bahwa manusia itu terdiri dari tulang belulang yang dibungkus dengan daging gitu ya. Ini kan kalau dagingnya dilepas ya tulang belulangnya seperti ini. Ini bukan suatu yang mengerikan ya, memang struktur tubuh kita ya seperti ini. Jadi jangan takut kalau lihat kerangka. Kita semua itu kalau di foto scan, kalau di scan gitu ya hasilnya seperti ini. Kalau di X-ray gitu ya, di foto gitu ya hasilnya yang seperti ini. Nah, sistem rangka dan sendi. Sistem rangka dan sendi terbentuk dari jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyokong. Banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kapur. Nah, fungsi sistem rangka ini berfungsi untuk memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak, misalnya otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, dan jantung, serta organ yang lainnya. Jadi, rangka itu dibentuk oleh Allah sebenarnya sangat berfungsi ya, karena orang bisa tinggi atau pendek, kerdil, maaf, bisa giant, gigantisme, atau kretin gitu ya. Kretin itu kan kerdil gitu ya, kretinismus itu ya karena postur tubuhnya seperti itu gitu ya. Kemudian melindungi organ-organ yang lunak, misalnya, nah di dalam kerangka itu kan ada organ yang dilindungi, misalnya di dalam kerangka dada itu ya, itu kan ada paru-paru, ada jantung. Nah di dalam tengkorak tubuh manusia itu kan ada otak ya, di dalam kerangka tulang belakang itu kan ada sumsum tulang belakang dan lain sebagainya. Nah itu adalah fungsi dari melindungi organ-organ yang lunak supaya tidak terjadi benturan dengan organ luar dan tidak saling dempet gitu ya. Penyangga berat badan, misalnya tulang leher, tulang belakang, dan tulang pelvis. Jadi ini adalah tulang-tulang yang bisa menyangga berat badan. Jadi seberapapun berat badannya, selama tulangnya masih kuat menyangka ya masih bisa bergerak. Tapi kalau overweight yang berlebihan, ada lihat beberapa orang gitu ya yang beratnya lebih dari 300 kilo gitu ya, jangankan untuk bergerak, untuk berdiri saja nggak bisa ya, itu karena tulangnya itu, tulang belakang serta tulang pelvisnya itu sudah tidak kuat menyangga berat badannya yang berlebih di luar batas kemampuan tubuhnya. Makanya dianjurkannya untuk diet sebenarnya, karena sudah membahayakan tubuhnya sendiri. Nanti jatuhnya malah ke arah penyakit-penyakit yang bisa mengancam nyawa. Yang keempat adalah tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik terutama ya. Jadi otot itu yang melekatnya di dalam sistem rangka. Ya, jadi menempel
Ya, nanti kita akan bahas otot lurik itu yang seperti apa. Yang selanjutnya adalah mendukung terjadinya gerakan, kemudian membantu hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah, ini terutama di tulang belakang ya, dan tulang panjang. Tempat penyimpanan mineral ya, di dalam tulang juga. Tempat penyimpanan energi, yaitu simpanan lemak di sumsum kuning, tulang kuning gitu ya. Kemudian ada fungsi imunologis, yaitu menghasilkan sel-sel imunitas. Nanti kita bahas apa sih sebenarnya yang dihasilkan oleh fungsi imunologis. Nah, nanti rheumatoid arthritis itu adalah salah satu jenis penyakit kelainan imunologis yang gejalanya adalah menyerang tulangnya sendiri, jadi tulang menjadi gampang nyeri dan lain sebagainya, gampang patah. Nah, itu adalah rheumatoid arthritis yang imunologis itu ada, penyakit autoimun. Nah, ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tulang, nanti di slide terakhir ada jenis contohnya ya. Jadi jenis tulang itu jaringan penyusun terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Sedangkan kalau jadi tulang itu ada tulang rawan dan tulang keras. Ini jenis tulangnya ya. Sebenarnya kalau bentuknya itu ada tulang pipa yang berbentuk bukan kayak pipa gitu ya, yang lubangnya besar gitu di tengah, bukan. Tapi nanti bedanya dengan tulang panjang apa? Ada lagi tulang pendek, tulang pipih, tulang pneumatika, dan tulang sesamoid. Nah, itu ada. Nah, kita akan bahas tentang tulang rawan. Tulang rawan itu adalah sel-sel tulang yang bentuknya rawan, jelas ya, yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast mengeluarkan matriks yang disebut kondrin. Jadi lama-kelamaan kondroblast ini akan terkurung oleh matriksnya sendiri dalam ruangan yang disebut lakuna. Di dalam lakuna terdapat kondroblast yang bersifat tidak aktif yang disebut kondrosit, sel tulang rawan. Nah, jadi tulang rawan itu adalah kondrositnya itu sendiri. Sedangkan kondrosit itu terdapat lakuna, dan di dalam lakuna itu ya ada kondrin, ya ada kondrinnya. Yang kondrin itu juga terdiri dari kondroblastnya. Nah, nanti kita akan lihat apa itu kondrin dan bagaimana bentuk kondrosit. Nah, ini adalah kondrosit. Nih, kondrosit ya, tadi di dalam haluna ininya ini ada kondrit ya. Kondritnya ini adalah di tulang rawan itu tadi. Ini kalau tulang rawan dibesarkan secara mikroskopis ya hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks ada 3 bentuk tulang rawan. Yang pertama tulang rawan hialin. Ini adalah matriks yang mengandung serat kolagen. Biasanya terdapat di ujung tulang rusuk, tang iga ya. Itu di ujungnya itu mengandung matriks yang mengandung serat kolagen. Jadi dia bisa elastis gitu ya, kolagen. Ya, terdiri atas tulang rawan hialin. Kemudian ada tulang rawan elastin, serupa dengan tulang rawan hialin tetapi lebih banyak serat elastinnya yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Nah, ini biasanya di daun telinga, di laring, dan di epiglotis. Jadi daun telinga itu bukan daging, tapi sebenarnya tulang rawan ya. Makanya kenapa bisa yang jepiping itu apa, bisa ditarik ke belakang, tarik ke depan gitu ya, karena dia elastin, mengandung tulang rawan elastin. Yang ketiga adalah fibrokartilago, yaitu matriksnya yang tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Nah, di tulang belakangnya ada cakram-cakramnya. Cakram itu apa? Cakram itu adalah bagian-bagian yang saling bersusun gitu ya. Nah, itu disebut fibrokartilago. Fibroid yang kartilagoid. Nanti kita lihat. Nah, ini setelah kita mempelajari tentang tulang rawan, sudah paham ya tentang tulang rawan ya? Kita akan belajar tentang tulang keras atau osteo. Nah, ini adalah gambar dari tulang keras, yaitu substansia spongiosa ya. Nah, ini tulang yang keras atau compact bone ya. Ini dalamnya ada spong bone ya, trabekular ya. Substansia kompakta, suatu yang ada di dalamnya yang kompak gitu ya. Nah, ini kalau dipotong melintang gitu ya, di dalam tulang kita sendiri itu mengandung periosteum, kortikal atau kompak bone-nya sendiri. Ini dalamnya, di dalam periosteum itu ada kompak bone-nya, suatu lapisan yang padat gitu ya. Kemudian di dalamnya lagi ada spong bone atau cancellous, itu bagian yang lebih lunak
dan ini bone marrow. Bone marrow itu apa ya? Sumsum tulangnya gitu. Jadi kayak gini nih, kalau dipotong gitu, ini tulang kompak itu kompak bone tadi ya. Tulang spon itu yang spong bone. Nah, ini bagian spong bone. Nah, di dalamnya ini adalah yang disebut dengan bone marrow atau sumsum tulangnya. Nah, ini yang saya sebut tadi ada lacuna gitu ya, ada canaliculus. Nah, nanti belajar lagi istilah seperti itu. Kalau sekarang masih belum mudeng ya, nanti dipelajari di praktikum. Penyusun jaringan tulang. Ya. Ini pembentuk jaringan sel-sel tulang itu terdiri dari kondroblast, kondrosit, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Nah, fungsinya di sini nanti bisa dibaca sendiri. Yang terdiri dari kartilago itu kondroblast ya, tulang yang masih muda yang membentuk sel sendiri gitu ya, yang merupakan matrik dari bone-nya sendiri itu adalah osteoblast. Jadi tulangnya itu terdiri dari osteoblast gitu ya. Sel-sel awalnya, tulang mudanya itu osteoblast. Nah, pembentukan jaringan itu sel-sel tulang itu terdiri dari osteoprogenitor, osteoblast sendiri, osteosit, dan osteoklas. Nah, ini. Tadi ya sudah saya terangkan di sini. Matriknya itu mengandung unsur anorganik terutama kalsium fosfat. Makanya fungsi kalsium dalam pembentukan tulang itu sangat besar ya, di samping dengan vitamin D sendiri gitu. Jadi kenapa kita disuruh untuk berjemur? Karena untuk mengaktifkan vitamin D supaya kalsium di dalam tulang itu bisa lebih reaktif karena terpapar oleh sinar matahari yang banyak mengandung vitamin D. Nah, ini yang sel osteogenik itu ini yang terdiri dari osteoblast. Nah, ini osteoblast yang membentuk bone matrix itu, setelah itu menjadi osteosit yang akan membentuk jaringan tulang, bone tissue. Nah, ini osteoklasnya. Ini dengan pembesaran 9.160 kali pembesaran, dan ini adalah yang paling dibesarkan. Tulang itu seperti ini ya. Struktur mikroskopis tulang, nah ini nanti dibaca ya, ada lamenula, ada lacuna, ada canaliculi. Itu apa? Sistem Haver sendiri adalah saraf pembuluh darah dan aliran limfa. Nah, lamela itu adalah lempeng tulang yang tersusun konsentris. Lacuna adalah ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. Dan canaliculi adalah dia memancar di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Nah, ini kan osteon ya, ini tulangnya. Tadi kita kan ada lamina, lamelia gitu ya, ada canicula, lamella. Nah, ini jadi kalau osteon diperbesar, ini ada bagian lamelanya sendiri yang paling luar, kemudian ada osteositnya tadi, dan ini yang disebut lacuna itu di sini. Lacuna itu bagian dari osteositnya sendiri yang terdiri dari canaliculi ya, ada beberapa canaliculi di sini ya. Nah, ini kalau tulang kita diperbesar tuh subhanallah ya, isinya tuh sangat rumit gitu ya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang kompak bone ya. Ini dia ada periosteumnya itu di sini yang bagian luar. Ini kompak bone tulang yang keras tuh di sini. Nah, ini kan bahkan ada pembuluh darahnya juga nih, blood vessel, jaringan pembuluh darah di dalam tulangnya. Kayaknya kalau patah tulang, ya udah perdarahan masif di situ, karena sistem pembuluh darah di dalam tulang juga ada. Jadi kalau Anda makan ayam kemudian di sampingnya ada yang masih merah-merah, itu adalah pembuluh darah yang melekat di tulang ya. Jadi bukan kok tulangnya itu menyembelihnya, saya nggak tahu ya kalau menyembelihnya bener apa enggaknya, tapi itu sebenarnya bisa jadi karena masaknya juga belum terlalu matang sehingga sistem pembuluh darahnya belum terkena air panas secara sempurna sehingga warnanya masih merah. Nah, ini adalah tadi kondrosit di dalam sel paling kecilnya. Setelah kondrosit tersendiri itu tadi kondrosit itu membentuk lacuna.
sekarang kita akan, tadi kan mikroskopis ya, sekarang kita makroskopisnya atau bentuk secara nyatanya, harfiahnya. Ini adalah periosteum. Nah, periosteum tuh apa ya? Tulang yang paling ujung yang biasanya untuk penyambungan tulang. Nah, gitu ya. Membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang. Nah, jadi tulang itu dilapisi oleh membran vaskuler yang berbentuk fibros. Ya. Apa itu ya? Ya nanti belajar. Fibrosa kan jaringan tuh ada fibrosa, ada jaringan osteosit dan lain sebagainya tadi. Ya, banyak pembuluh darah dan melekat erat pada tulang. Nah, tadi kan gambarnya sudah jelas ya ini. Compact bone itu dikelilingi oleh banyak vessel bone atau pembuluh darah. Nah, sedangkan periosteum itu adalah membran vaskuler yang melapisi tulang sendiri itu. Ya. Pada tulang yang sedang tumbuh terdapat lapisan sel pembentuk tulang, diantaranya adalah periosteum dan tulang. Nah, ini periosteum. Makanya kalau masih bertumbuh itu periosteumnya masih berfungsi dengan baik. Nanti kalau sudah sudah mature, sudah height, sudah berhenti pembentukan tulangnya, ya sudah periosteumnya akan berhenti memanjang. Biasanya pubertas ya, saya mau menyebut pubertas kok lupa ya. Jadi kalau sudah pubertas, apalagi seorang wanita, tandanya pubertas adalah menstruasi, penyambungan tulang panjangnya tadi sudah tidak bisa memanjang lagi. Biasanya kalau perempuan kalau sudah mens, ya tinggi badannya nggak akan bergeser banyak di situ gitu ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan malah melejit gitu ya, karena efek hormon androgen. Ini pertumbuhan tulangnya. Pada tulang yang sedang tumbuh terdiri atas satu batang, diafisis dan ujung epifisis. Jadi bentuk tulang dari bayi yang baru lahir sama bentuk tulang orang dewasa itu berbeda. Dimana ketika bayi baru lahir tuh hanya kartilago, formatnya itu adalah kartilago saja. Sedangkan kalau bayi yang sudah lebih dari 3 bulan itu sudah mulai terbentuk vessel blood atau pembuluh darah di samping sedikit compact bone. Nah, kalau sudah kecil itu kan masih kecil ya, 1 tahun lah ya, itu lebih banyak cavity-nya atau compact bone-nya dibandingkan dengan bagian kartilagonya. Tapi masih bisa memanjang karena kartilagonya masih ada. Nah, ini kalau orang dewasa, lihat kartilagonya tinggal sedikit, masih tapi sedikit sekali. Nah, ini pertumbuhannya kan growth plate-nya kan di sini. Nah, ini compact bone lebih mendominasi. Nah, ini tulang kalau diperbesar itu tadi ada epifisis, ada diafisis, ada metafisis. Nah, epifisis itu bagian tulang yang bagian samping. Ini epifisis terdiri dari articular cartilages, bone bone, epiphyseal plate, red marrow cavities. Nah, ini red marrow cavities itu lubang-lubang kecil di sini. Epiphysis plate. Nah, ini tadi yang masih bisa untuk tumbuh tapi sedikit sekali. Jaringan lunaknya itu spong bone dan articular cartilago. Ini cartilago cricoid, cartilago tempat penyatuan. Itu di situ. Nah, sum-sum yellow marrow itu ada di diafisis. Nah, jadi diafisis itu bagian tengah tulang itu ada compact bone, ada endosteum ya singkatannya. Endosteum itu endosteum, dan ada bagian yellow marrow. Nah, ini endometrium, ini periosteumnya di luar sini. Nah, ujung yang kesini disebut metafisis dan epifisis lagi. Ini tulang menurut bentuknya itu ada, tadi kan dijelaskan ya, tadi kita membahas tentang tulang keras dan tulang rawan. Kita sudah belajar tentang tulang keras itu terdiri dari apa saja, masih ingat ya? Ada periosteum, ada endosteum, ada epifisis, ada apalagi metafisis, dan lain sebagainya. Nanti dilihat lagi. Kita akan belajar sekarang mengenai bentuknya. Kalau bentuknya itu kan dibagi menjadi, di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Ada tulang panjang atau os longga gitu ya. Long itu kan panjang ya, os itu tulang. Tulang yang ukurannya panjang, paling panjang bahkan ya. Contohnya adalah os humerus. Humerus ulna radius tibia fibula. Apa itu? Nanti dilihat di anatomi. Kalian harus belajar tentang atlas anatomi ya.
atlas anatomi itu di situ kan ada tulang tibia fibula, itu kan di betis ya. Nah, itu bagian yang itu ada 2 tulang sebenarnya kalau di betis kita itu. Itu ada tibia dan fibula. Nah, kalau di tangan itu ada radius dan ada ulna. Ulna itu yang ke arah kelingking, radius itu yang ke ibu jari. Nah, nanti kayak gitu dipelajari lagi tuh. Istilah-istilah anatomi itu istilah yang susah dihafal, tapi sebenarnya kalau sudah hafal nanti melekat terus. Yang kedua adalah os brief atau tulang pendek, di mana tulang yang ketiga ini ukurannya kira-kira sama besar. Biasanya tarsal dan karpal. Jadi di telapak tangan kita itu kan karpal ya. Metakarpal tuh 5 tulang tangan ini. Kalau tarsal itu kaki, jari-jari kaki itu tarsal, itu namanya tarsal. Udah belajar berapa istilah anatomi ini, banyak sekali ya. Karpal, tarsal, humerus, radius, ulna, tibia, fibula gitu ya. Nanti sambil buka atlas anatomi boleh sambil menghafal ya. Nah, yang ketiga adalah os plana atau tulang pipih atau gepeng, terdiri dari bagian yang melebar. Contoh, jadi tulang kita itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pipih. Nah, yang pipih itu contohnya ada di skapula. Skapula itu sini, tulang apa ini namanya? Entongan tuh ini belakang nih. Kan ada klavikula, ada skapula lah. Skapula itu yang ini, apa ini namanya? Kalau belakang ini loh. Tulang belikat tapi atasnya. Nah, itu skapula. Tulang oksipital atau tulang kepala nih, oksipital dan parietal. Parietal itu yang samping. Parietal, oksipital. Nah, tulang tengkorak ya. Yang keempat adalah os sesamoid atau tulang kecil. Itu contohnya di os patella atau patella tuh ini tempurung lutut. Ini namanya os patella. Ya, itu sesamoid, tulang kecil ya. Kecil-kecil di situ menyambung. Yang kelima adalah os pneumatika atau tulang berongga udara. Contohnya os maxillaris. Itu ada os ethmoidalis dan os phenoidalis. Aduh, ini harus belajar lagi kerangka manusia ini. Nanti sambil buka, beneran ya, sambil buka atlas anatomi ya. Kalau saya cuma nyontohkan kayak gini nggak paham-paham nanti. Ya, jadi kerangka manusia itu kan ada mandibula, ada maksila. Nah, di dalam maksila itu ada ethmoidalis, ada yang untuk palatum ya, rahang kita itu yang bagian atas gitu ya. Ada os ethmoidalis, ada sphenoidalis. Nah, ini gambarnya. Masih ingat ya? Coba kita ulang tadi yang short bones atau tulang pendek. Hah? Tadi kan saya menjelaskan ada tarsal, ada karpal ya. Ini tadi gambarnya nih. Karpal dan tarsal. Ini tulang apa? Ini tulang skapula. Tadi termasuk tulang apa? Ya, tulang pipih ya, betul. Yang ini ada gambar lagi nih. Ini tulang apa? Oh, dari ukurannya udah kelihatan ya. Ini tulang panjang atau os longga. Os long gitu ya. Os longga. Contohnya apa tadi? Siapa yang bisa? Ya. Ya betul. Humerus dan ulna. Ya. Radius dan tibia. Nah, betul. Ini os sesamoid ya. Tadi tulang-tulang kecil gitu ya. Terus ini yang menyusun kerangka tadi. Kerangka manusia. Terutama di oksipital, parietal ya. Oke. Nah, ini sekarang kita belajar tadi kan muskulo ya. Nanti di belakang saya akan ulang lagi tentang muskulonya. Kita sebentar. Kita ke skeletal dulu. Ini skeletal system ya. Jadi jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, ada kontraksi relaksasi. Itu baru 23, baru separuh ya. Kalau kita sudah paham tentang skelet, kita akan belajar tentang ototnya sekarang, muskulonya. Jadi jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif.
kontraksi dan relaksasi nih. Ini gambarnya. Jadi otot kita kalau orang binaraga itu kan yang besar adalah ototnya ya. Jadi kalau kita mau diet, mau bagus itu badannya ya sebenarnya bentuk saja ototnya ya. Cuma masalahnya yang tidak semua orang mau ya, harus nge-gym. Nah, biasanya yang dibentuk itu tulang bicep dan tricepnya. Bicep itu bagian depan, tricep itu bagian belakang dari lengan kita. Nah, di dalam tulang bicep dan tricep itu ada berkas serabut otot. Yang di dalam serabut ototnya itu ada nukleus dan sarkolema. Nah ini, filamennya itu seperti ini. Ada filamen tebal, filamen tipis. Nah ini. Nah fungsi otot itu apa? Menghasilkan gerakan rangka, mempertahankan sikap yang baik dan posisi tubuh. Makanya orang bisa skoliosis, bisa kifosis, itu kan sebenarnya karena posisi yang salah kalau dalam duduknya, sehingga dalam waktu lama dia bisa kelainan tulang ya, mengalami kelainan tulang, otot tulang belakangnya. Karena tidak bisa mempertahankan sikap atau posisi tubuh yang benar, makanya terjadi kelainan tulang, kifosis atau lordosis, skoliosis. Kalau ibu hamil kan lordosis ya. Melindungi organ vital dan menopang jaringan lunak. Bentar, saya pause dulu ya. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita tadi ya. Sampai mana tadi? Jenis-jenis serabut otot ya. Oke. Tadi kan fungsi otot sudah ya. Fungsi otot menghasilkan gerakan rangka, melindungi organ vital, menopang jaringan lunak. Oke, ini jenis-jenis serat otot ya. Otot itu terdiri dari otot lurik. Nih, kayak jarit lurik ya. Jadi dia bergaris-garis gitu, lurik. Ada serat otot jantung dan serat otot polos ya. Ini contohnya, ini kita jelaskan otot polos. Otot polos itu berbentuk gelendong gitu ya, memanjang dengan ujung runcing, panjang ujungnya runcing. Nah, jumlah inti sel dan terletak di tengah. Jadi jumlahnya ada inti sel 1 dan itu terletak di tengah, tidak mempunyai garis melintang, beda dengan otot lurik yang melintang ya, bekerja secara involunter atau di luar kehendak. Jadi dia tidak bisa dikendalikan, sifatnya otonom sendiri gitu ya, di luar kehendak. Dia harus stop gitu, nggak bisa. Kecepatan kontraksi paling lambat dan mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding penyusun organ tubuh bagian dalam, contohnya saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Anda bayangkan kalau saluran pernafasan disuruh stop dulu gitu ya, stop nafas, maksudnya ototnya gitu ya, paru-paru berhenti dulu gitu, jangan memompa, jangan menyaring filter udara dan lain sebagainya gitu ya, jangan pertukaran antara O2 dan CO2 di situ nggak ada gitu ya, mati gitu ya. Kalau makanya dia bekerja secara otonom di luar kehendaknya. Otot lurik tadi bentuknya silindris, kalau otot polos tadi kan memanjang, ada ujungnya runcing, garisnya gelap dan terang, melekat pada rangka dan bekerja secara sadar. Jadi kalau otot lurik itu bekerja secara sadar dengan perintah otak mengirim sinyal untuk otot lurik sudah berhenti dulu, berkontraksi dulu ya, berhenti gitu ya. Itu volunter. Tadi kan involunter, ini volunter. Cepat dan mudah lelah, karena geraknya cepat maka dia mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Jadi kalau tadi otot polos itu hanya ada satu inti sel gitu ya. Nah, kalau otot lurik ini memiliki banyak inti sel atau multisel. Jadi banyak, inti selnya itu banyak. Mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Kalau tadi kan di tengah ya. Nah ini kan yang otot polos tadi, ujungnya runcing, memanjang, ada satu inti sel. Nah ini yang otot rangka, ini otot jantung. Ini otot jantung itu berbentuk silinder, memiliki percabangan disebut sintesium. Otot jantung ya terletak di jantung, memiliki seperti otot polos yang memiliki otot satu inti sel gitu ya, yang berada di tengah dan sama bekerja involunter atau di luar kehendak manusia. Nah, sekarang kita akan bicara tentang struktur otot. Ada tendon ya. Tendon itu jadi rangka itu, otot itu ada tendonnya.
Tendon adalah hampir semua otot rangka menempel pada tulang. Nah, tendon itu adalah jaringan ikat tidak elastis yang tebal yang berwarna putih yang menghubungkan antara otot rangka dengan tulang. Ya, ini tendonnya, ini di sini nih tendonnya. Ini tendon. Nah, ini contohnya kan otot bicep brachiae ya. Tadi kan bicep, tricep gitu ya. Nah, ini di ujungnya itu jaringan ikat fibrosanya itu yang berwarna putih, biasanya kalau makan daging gitu kan di ujungnya ada putih-putih yang menempel ke tulang gitu ya. Itu tendonnya. Nah, ini kita bicara tentang sarkosplasma dan sarkolema atau membran sel otot dan sitoplasma sel otot. Sarkolema adalah unit struktur jaringan otot atau serat otot dengan diameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm. Ini dibaca sendiri ya. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastik tipis yang disebut sarkolema, sedangkan protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Mikrofibril diameternya 1 sampai 2 μm. Di bawah mikroskop, miofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Jadi kalau pita gelap merah biru gitu ya yang bersilangan, tapi bukan DNA ya. Dia tidak secara bilang DNA ya. Yang gelap terang ya, thick filament dan thin filament. Jadi yang tebal itu miosin, yang tipis itu aktin. Nanti setelah tadi bicara tendon, kita akan bicara tadi kan sarkoplasma dan sarkolema ya. Sekarang sarkomer. Sarkomer itu adalah struktur dan fungsional terkecil dari kontraksi otot. Sarkomer terdiri dari filamen tebal tadi, filamen thick ya, filamen thin, tebal tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen, pita gelap, filamen tebal dan filamen tipis ya. Ini struktur otot rangka. Nah, ini otot rangka manusia. Jadi jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot itu disebut struktur otot rangka. Disebut retikulum endoplasma di sel lain. Terdiri atas tubulus yang sejajar dengan miofibril pada garis Z dan zona H berhubungan membentuk kantung ini. Apa kuwi zona H, zona Z? Nah, itu silahkan dilihat. Tubulus T adalah saluran yang untuk perpindahan cairan yang mengandung ion. Nih, T tubulus ini perpindahan yang mengandung ion. Tubulus T dan retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme, eksitasi dan kontraksi otot. Nah, ini motor end plate, ini kan tulang ya, akson dendrit. Ini saraf-saraf ya, ini saraf, ini sinapsel, ini tadi yang tempat pertukaran ion-ion tadi. Ini membran plasma. Ini sebenarnya adalah struktur otot rangka. Nah, sarkomer itu di sini jaringan Z, ya, di gelombangnya seperti ini, relaksasi. Jadi kalau otot relaksasi melebar gitu ya. Kemudian kalau contracting itu yang menarik apa? Kontraksi, mengkeret gitu ya. Nah, ini full kontraksi, paling mengkeret, kontraksi sarkomer. Ini bentuk. Nah, ini tadi kita sudah belajar tentang otot. Saya akan mengulang sedikit tentang rangka. Jadi harusnya ini di depan tadi ya. Setelah rangka tapi sebelum otot. Jadi kalau susunan tulang kita itu kan ada skull atau tengkorak, tulang tengkorak, sternum atau tulang dada, ribs atau tulang iga, vertebra atau tulang belakang, sakrum atau tulang sakrum ya. Nah, ini tulang kemaluan ya. Supporting bone, tulang-tulang yang mendukung dari hip itu pinggang ya, dan lower bone, upper limb, lower limb, tulang atas dan tulang bawah. Nah, ini aksial skeleton. Aksial skeleton tuh tulang-tulang yang besar tuh ada tengkorak, sternum, rib, vertebra dan sakrum. Yang tadi tulang tengkorak, sternum dada, rib iga, vertebra tulang belakang dan sakrum. Appendicular skeleton yang menyusun kecil-kecil itu scapula, collar bone, upper limb bone, hip, lower limb bone. Itu tadi ada otot-otot penyangganya.
Sedangkan dari tulang tengkorak sendiri itu terdiri dari os occipital, parietal, temporal, frontal, sphenoidalis, ethmoidalis, maxilla, palatum, nasal, ya, vomer, concha nasalis inferior, zygomaticum, lacrimalis, mandibula. Nah, os auditory dan os hyoid ini bentuk wajah ya. Kalau kranium kan tadi yang dari os occipital sampai maxilla. Sedangkan sternum ini ada manubrium sterni, ada corpus sterni, ada px processus xiphoideus. Sedangkan tulang iga atau costa itu ada costa vera itu 1 sampai 7. Costa afixa itu 8 sampai 10 melekat. Costa spuria fluctuante atau melayang ya, iga melayang. Vertebra tulang belakang itu ada tulang serviks atau tulang leher itu ada 7 buah. Torakal, tulang torak dada itu ada 12. Lumbal itu ada 5. Nah, ada sakrum, 1 tulang sakrum dan ada koksikis 1. Total 33. Nah, tadi kan axial skeleton ya. Sekarang appendicular skeleton. Upper limb dan lower limb. Ada os scapula, ini tulang belikat ya. Clavicula, clavicula, humerus, lengan ya. Radius ulna, carpal, metacarpal, falang. Ya. Kalau lower limb, coxa, ilium, ischium, pubis itu ada di tulang kemaluan. Femur itu paha, patella itu tempurung lutut, tibia fibula itu otot betis, tarsal itu ini telapak kaki, metatarsal itu telapaknya, falangnya itu jari-jarinya. Nah itu, ini gambarnya ya. Nah sendi itu persambungan antara artikulasio adalah pertemuan antara 2 atau lebih tulang rangka. Jadi pertemuan antara tulang rangka ini sendi. Jadi tulang rangka ya. Ini antara falang dengan metakarpal. Ini ada sendi di sini ya. Ada sendi peluru, sendi pelana dan lain sebagainya. Ini sendi. Metakarpal dengan radius ulna ini ada sendi. Nah, itulah itu persendian. Ilmu yang pelajari tentang persendian ya artrologi. Jenis sendi berdasarkan strukturnya dulu ada ya, ada kartilago tulang rawan, tulang antara sendinya yang berikatan dengan tulang rawan, sinovial, ada ruang sendi yang ligamennya mempertahankan persendian. Nah ini sendi fibrosa, sendi kartilago, dan sendi sinovial. Sendi berdasarkan persambungannya ada diartrosis, amfiartrosis. Amfiartrosis itu sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Kalau diartrosis, sendi terdapat ketidaksambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, ada kavumnya. Nah itu diartrosis dan amfiartrosis. Sinartrosis ini ada sutura, yaitu tepi-tepi tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat yang tipis. Contohnya di sutura tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak kita itu tuh ada persambungannya yang memungkinkan seorang bayi itu bisa suturanya tumpang tindih bisa keluar dari jalan lahir. Itu namanya sutura. Spondylosis yaitu lempeng pada tulang yang satu terjepit di dalam celah pada tulang lain. Contohnya antara rostrum sphenoid dan vomer. Komposis, syndemosis elastica dan syndemosis fibrosa. Nah, itu nanti dipelajari sendiri. Nah, ini yang synarthrosis syndicrosis perhubungannya antara jaringan tulang rawan antara epifisis dan diafisis sebelum penulangan selesai antara kedua os pubik. Sinostosis adalah jaringan penghubungan jaringan tulang. Contohnya antara epifisis dan diafisis. Os ilium, os pubis, dan os ischium. Nah, itu di tulang kemaluan ya. Ini diartrosis. Nanti dipelajari kepala sendi, lekuk sendi, simpai sendi, rongga sendi, alat-alat khusus, ada tendon, ada kartilago. Dulu di SMA sudah dipelajari ya yang kayak gini. Oke. Diartrosis berdasarkan kemungkinan gerak, ada artikulaton ya, gerakan luas, sendi sumbu, sendi engsel,
sendi kesar, sendi sumbu 2, ada sendi telur, sendi pelana gitu ya, sudah ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini berkaitan dengan diartrosis berdasarkan kemungkinan gerak sendi. Tolong di pelajari ya nanti ini. Bentar. Pertemuan selanjutnya nanti akan saya itukan lagi, saya ajarkan lagi, nanti bisa diperdalam di praktikum anatomi fisiologi ya. Jadi silahkan nanti belajar lagi untuk gerak sendi, silahkan belajar lagi di buku-buku anatomi fisiologinya. Saya tidak menjelaskan terlalu detail seperti itu, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Satu pertanyaan quiz untuk kalian ya. Sebutkan bentuk-bentuk tulang. Tulang itu ada tulang apa, jenisnya apa. Silahkan ditulis di forum diskusi, nanti kita beri feedback. Mungkin penjelasan saya terlalu cepat, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.